Shalom saudara-saudari terkasih, kasih karunia Allah ada atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, di dalam surat Yakobus pasal kedua, kalau kita perhatikan, ayat itu keseluruhannya sedang bicara tentang keadaan jemaat pada era Rasul Yakobus, yaitu khususnya jemaat dari kaum Yahudi. Nah, ada satu ayat yang agak unik bunyinya. Kita baca di Yakobus 2 ayat 12, saya akan bacakan Yakobus 2:12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sekali lagi, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang akan memerdekakan orang. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi. Nah, inilah salah satu cara hidup orang Kristen, saudara. Yaitu bagaimana seharusnya kita tuh sehari-hari bicara, sehari-hari bertindak, sehari-hari berlaku sebagai orang Kristen setiap hari. Jadi cara bicara orang Kristen diatur juga di sini. Bahkan cara berperilaku kita diatur juga, yaitu seperti orang-orang yang akan dihakimi. Ya, kita orang percaya harus berkata-kata dan berlaku seperti orang-orang yang sedang dihakimi. Pertanyaannya, apakah seseorang yang sedang dihakimi itu akan berkata-kata dan bertindak sesuka hatinya sendiri? Nah, jawabannya bagi sebagian besar orang, khususnya orang normal yang bukan psikopat ya, pasti menjawab tidak. Tidak, Pak. Kalau di dalam sidang itu semua ada aturannya. Duduk ada aturannya, bicara ada aturannya, bersikap, nah semuanya ada aturannya. Semuanya di dalam nuansa hormat, takut, dan gentar. Karena semua yang akan dikatakan dan sikap yang akan ditunjukkan selama sidang itu akan menentukan putusan terhadap nasib orang yang dihakimi tersebut. Nah, maka dalam sebuah sidang penghakiman, seseorang pasti berusaha menjaga apa yang akan dikatakannya dan juga menjaga perilakunya di dalam sidang ya, saudara. Dengan sikap hormat, takut, gentar akan putusan sang hakim. Nah, begitulah seharusnya kira-kira seorang Kristen harus hidup setiap hari. Berkata dan berlaku setiap hari, selalu menjaga perkataan dengan menahan mulut dari perkataan yang tidak-tidak. Ini menurut surat Yakobus. Dan selalu menjaga perilaku dengan sikap hormat, perasaan hormat terhadap sang hakim. Jadi kalau ingat firman Tuhan di dalam Yakobus 2:12 ini, kita ingat bahwa meskipun mata jasmani kita tidak melihat adanya Tuhan sebagai hakim, mata kita tidak bisa langsung melihat Tuhan, keseharian kita tetap harus memiliki perasaan gentar bahwa ada hakim yang selalu mengamati perkataan dan tindakan kita. Nah, saudara, tapi ayat itu tidak berdiri sendirian, tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini bagus sekali, saudara. Kita baca lagi ya di dalam Yakobus 2:12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang akan memerdekakan orang. Ya, ini kelanjutannya. Oleh hukum yang akan memerdekakan orang. Berkata, berperilaku, hormat, takut, dan gentar, tetapi hukum yang akan dikenakan pada kita sebagai orang percaya adalah hukum yang akan memerdekakan. Hukum apa itu, saudara? Itu adalah kasih karunia pengampunan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Nah, sekarang kita sambungkan dengan pengertian yang tadi. Firman Tuhan tadi minta supaya dalam hidup ini saudara dan saya, kita
berkata-kata, berlaku dengan hati-hati seperti di dalam suasana sidang. Ini keseharian kita. Tapi kalau kita baca kelengkapan ayat ini, di sidang itu adalah sebuah sidang yang unik, saudara. Karena sidang yang kita hadapi itu merupakan sidang putusan yang hasilnya akan membebaskan orang yang sedang dihakimi, yaitu saudara dan saya yang percaya. Bayangkan, saudara, kalau ada orang yang mau dihukum mati, tapi kemudian di dalam sidang putusan dia tahu bahwa dia akan dibebaskan, bukan cuma diampuni, dibebaskan. Dia tahu bahwa sidang itu adalah sebuah sidang putusan yang akan memerdekakan orang yang mau dihukum mati tersebut. Nah, sekarang kalau kita renungkan, kira-kira orang yang tadi itu yang harusnya dihukum mati, tapi kemudian malah dimerdekakan, kira-kira, saudara, cara ngomongnya itu seperti apa? Kira-kira tingkah lakunya itu akan jadi seperti apa? Saya yakin, saudara, karena hatinya itu meluap dengan sukacita, karena kemerdekaan yang dia telah terima, maka segala perkataannya akan penuh dengan ucapan syukur. Benar ya? Penuh dengan kata-kata berkat, penuh dengan sukacita yang tidak terhingga. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan perilakunya? Saya yakin, saudara, orang yang mengalami itu akan menjadi sangat murah hati. Dia akan berlaku seperti orang yang paling lembut sedunia. Murah hati, lembut. Saya yakin orang itu perilakunya pasti menunjukkan rasa ucapan syukur. Karena istilahnya dia mendapatkan nyawanya kembali. Mendapatkan kehidupan. Mendapatkan kesempatan emas di dalam hidupnya. Nah, saudara, inilah pedoman hidup orang percaya. Bahwa seharusnya dan selayaknya kita semua menerima penderitaan akan hukuman kita atas segala perilaku buruk yang kita perbuat, tetapi oleh hukum yang memerdekakan dikatakan di sini, kita diampuni. Dan oleh karena kita tahu bahwa kita sudah menerima pengampunan dan hidup yang kekal, maka cara kita bicara, cara kita berlaku pasti mencerminkan rasa syukur kita dari hati yang paling dalam kepada Tuhan. Nah, saudara, tapi yang sering jadi masalah buat kita di dalam keseharian kita adalah kita sering lupa. Kita sering lupa bahwa kita ini seharusnya menerima hukuman, bahwa kita ini tidak layak menerima pengampunan. Kita sering lupakan itu. Mungkin karena kesibukan kita. Bahkan setelah kita tahu bahwa kita telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus Sang Hakim, kita seringkali lupa akan kemerdekaan yang telah kita terima. Maka dari itu, saudara, ingat firman Tuhan ini, selalu berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.